Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat Mimha, kita kembali bersua di podcast ayat-ayat bicara dalam mengungkap rahasia ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran. Edisi kali ini kami kedatangan host jauh di sana dari Sorong, Papua Barat. Beliau datang dengan satu pertanyaan. Seorang tokoh, boleh dikata tokoh nasional, yang memberikan pernyataan bahwa semua agama adalah benar. Benarkah pernyataan ini? Itulah yang beliau pertanyakan. Dan insya Allah di podcast ini Al-Quran akan menjawabnya. Sahabat-sahabat Mimha, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, jauh-jauh dari Sorong ini, Pak. Ya begitulah. Rindu sama Ustaz, jadi silaturahmi sekali-sekali. Ya. Ustaz, ini ada berita hangat nih saya dengar ini. Bahkan berita ini sudah diperbincangkan di media televisi ya. Bahkan juga di masyarakat kita lagi trending topik lah. Ada pernyataan bahwa semua agama itu benar. Nah, pernyataan inilah kemudian banyak yang menanggapi, termasuk lembaga besar kita di Indonesia dan juga organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia juga ikut menanggapi. Nah, sebenarnya seperti apa sih sebenarnya itu semua agama benar? Apakah itu memang ada dasarnya dalam Al-Quran atau seperti apa? Ya, jadi berdasarkan Al-Quran seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada podcast kita, yang tepat itu adalah semua manusia sama agamanya. Jadi dari bahasa semua manusia sama agamanya, dalilnya jelas. Di situ dikatakan bahwa agama itu hanya kalau yang berasal dari Allah hanya satu. Sebutlah inna dina indallah Islam. Agama dari Allah itu adalah Islam. Adapun yang tandingannya adalah agama nenek moyang, yang melekat pada diri manusia, setiap manusia. Jadi agamanya sama, artinya pada setiap diri manusia melekat padanya agama nenek moyang atau agama Islam. Ya, jadi semua berpeluang untuk menjadi Muslim. Semuanya mengarah kepada Muslim. Kalau tidak Muslim berarti dia mengikuti agama nenek moyang. Kemudian dari pernyataan bahwa semua agama itu benar, itu kesannya bahwa agama itu banyak. Ya, jadi kalau agama itu banyak, dari mana sumbernya, kan? Pertanyaan seperti itu dulu, sumbernya dari mana? Kalau kita lihat definisi yang dibuat oleh Al-Quran, jelas bahwa agama itu berbicara fitrah penciptaan manusia. Kalau dilihat pembahasan agama secara umum kita paham selama ini, bahwa agama itu ada nabi yang mengajarkannya, kemudian ada kitab yang dibawa oleh nabi itu. Ya, maka muncullah nama-nama agama yang berbeda, ya, seperti yang kita kenal, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, macam-macam Kristen. Kalau penyebutan Yahudi dan Nasrani juga jelas di dalam Al-Quran, hanya saja dia tidak menyebut kepada sebuah golongan, tetapi potensi pada diri manusia ketika dia keluar dari agama nenek moyang pada dirinya, kemudian dia bergerak menuju kepada Islam, di situ masih ada kekuatan hawa nafsu yang akan mempengaruhinya, menjadikan dia terhenti pada suatu tempat. Ketika berhenti pada dimensi jiwa yang seperti saya jelaskan kemarin, maka dia termasuklah dia golongan Yahudi. Jika dia berhenti pada dimensi ruh, termasuk dia golongan Nasrani.
Makanya diperintahkan mengikuti agama Ibrahim karena Ibrahim berlaku lurus. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang yang Muslim. Ya, jadi seperti jadi Yahudi, Nasrani disebut dalam Al-Quran, tapi bukan golongan. Tidak menunjukkan golongan. Tidak menunjukkan sebuah golongan lain dari agama Islam ini, tapi merupakan potensi pada manusia. Dari kekafirannya bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, atau kalau berlaku lurus seluruhnya maka dia Muslim. Mungkin perlu kita bahas tentang agama yang ada entah dari mana namanya itu. Kemudian disebutkan bahwa agama itu dibawa oleh nabi-nabi, mari kita periksa. Memangnya nabi-nabi ini membawa agama apa? Barangkali perlu kita bahas. Boleh. Melalui penjelasan dari dalil-dalil Al-Quran. Baik, saya mulai ya. Saya mulai dari surat 3 ayat 81. Surat 3 ayat 81. Ya. Langsung terjemahannya. Ya. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ya. Ternyata sebelum para nabi diturunkan ke dunia, masih berada di wilayah gaib, terjadi perjanjian dengan Tuhan. Di situ mereka diambil janjinya, diambil kesaksiannya bahwa apabila kepada mereka itu telah diberikan kitab dan hikmah, lalu datang rasul yang satu ini, ya, ini bersepakat para ulama dengan melalui hadis yang mereka lebih paham. Rasul yang dimaksud itu adalah Muhammad. Ya. Saya tulis seperti ini, rasul yang dimaksud itu adalah Muhammad. Mereka bersaksi bahwa apabila telah datang kepada mereka kitab dan hikmah, lalu datang nabi yang satu ini, dalam hal ini adalah Muhammad, maka mereka akan beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong bagi Muhammad. Jadinya ya, mereka akan beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong bagi Muhammad. Dan itu mereka bersaksi di hadapan Tuhan. Berarti janji ini pasti benar. Janji ini pasti benar. Ya. Kemudian misalkan pada saat Nabi Adam turun ke dunia, misalnya, katakanlah Adam turun. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Nabi Adam datang ke dunia, Muhammad itu datang kepadanya? Logika kita akan mengatakan, seandainya dia tidak datang, berarti perjanjian tadi dengan Tuhan itu sia-sia. Dan itu mustahil Tuhan melakukan perjanjian yang sia-sia, melakukan hal yang sia-sia. Ya, intinya berarti ketika Adam datang, Muhammad itu datang. Adam beriman kepada Muhammad, dan Adam itu menjadi penolong bagi Muhammad. Ketika Ibrahim datang, ya, pasti sama. Dia beriman kepada Muhammad. Apa ini? Dia kedatangan Muhammad, lalu Ibrahim beriman kepada Muhammad, lalu dia menjadi penolong bagi Muhammad. Ketika Musa datang, sama. Isa, sama. Berarti mereka ini datang sebagai nabi diturunkan ke dunia ini adalah untuk beriman kepada Muhammad dan menjadi penolongnya Muhammad. Kecuali kita ragu tentang Al-Quran, itu tidak bisa lagi dibahas, tidak bisa lagi saya jelaskan kalau kita ragu-ragu bahwa
bisa jadi perjanjian dilakukan oleh Allah ini, oleh Tuhan ini, bisa jadi sia-sia. Karena ketika Nabi turun, Nabi Adam datang misalnya, ternyata Muhammad tidak datang, berarti ya perjanjian tadi sia-sia. Nah, pertanyaannya Ustaz, terkait dengan nabi-nabi itu, tentu mereka ya yang telah kita ketahui bahwa mereka juga membawa agama, nama agama tertentu. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat pada mulanya itu dikenal tentang agama adalah disebut dengan milata abaukum milata Ibrahim, ya. Agama nenek moyangmu Ibrahim. Kita lihat agamanya Ibrahim dulu, ya. Kita buka di surat 2 ayat 131 sampai 132. Ayat 131 sampai 132. Saya bacakan artinya. Ya. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Ayat berikutnya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ya, berarti pada saat Ibrahim datang, dia mengajarkan Islam kepada umatnya. Kepada anaknya dia wasiatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Berarti Ibrahim mengajarkan Islam. Agama Ibrahim adalah Islam. Kita lihat Nabi Musa, surat 10 ayat 84. Saya bacakan artinya. Ya. Berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Ya, kata berserah diri di situ bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'an adalah in kuntum muslimin. Muslim. Musa mengajarkan umatnya untuk memeluk agama Islam agar umatnya menjadi Muslim. Nabi Isa surat 3 ayat 52. Saya bacakan artinya. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin atau sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ya, orang-orang Muslim. Hawariyun umatnya Isa muslimun adalah orang-orang Muslim. Ternyata Nabi Isa juga mengajarkan Islam. Jadi seluruhnya nabi-nabi membawa agama yang sama dari Tuhan. Inna dina indallah Islam. Agama dari Allah itu Islam. Jadi ketika Allah mengutus seorang nabi turun ke dunia mengajarkan agama, maka yang diajarkan adalah Islam. Jadi kan yang muncul pertanyaan, kenapa tidak sejak dahulu diberi nama Islam? Ya. Ini adalah persoalan bahasa. Ya. Islam ini ada nanti Nabi Muhammad datang karena dia diturunkan dalam bahasa Arab. Disebutlah nama agama itu Islam. Esensinya adalah seluruhnya ajaran para nabi itu adalah mendukung atau membantu menolong agamanya Muhammad, menolong misinya Muhammad. Jadi mereka adalah mengajarkan tentang Islam Atau ajaran berserah diri, Ustaz. Ya, sebutlah ajaran, intinya adalah esensinya, bukan nama ya. Ya. Bukan nama. Dengan munculnya bahasa yang berbeda-beda, mungkin pada saat Isa tidak disebut Islam pada saat itu karena belum di bahasa Arab. Ya.
pada saatnya Musa belum disebut Islam, pada saatnya Ibrahim belum disebut Islam, muncullah nama-nama yang berbeda. Karena faktor bahasa. Karena faktor bahasa. Kalau seumpamanya dikatakan bahwa semua agama itu benar dengan standar ini, dengan standar kesini, dengan standar bahwa itu adalah agama para nabi, itu utamanya adalah apakah agama itu berpatokan pada kitabnya Allah. Kalau dia berpatokan pada kitabnya Ibrahim, suhuf lembaran-lembaran, maka dia benar karena itu ajaran Islam. Ajarannya Ibrahim adalah ajaran ketauhidan, mengesahkan Tuhan, maka itu ajaran Islam. Ajarannya Musa adalah ajarannya syariat Islam, aturan-aturan, hukum-hukum Islam, itu adalah ajaran Islam. Ajarannya Isa adalah ajarannya hakikat, makna-makna, itu adalah ajaran Islam. Jadi kitab yang dibawa oleh Ibrahim adalah suhuf lembar-lembaran yang di dalamnya ajaran tauhid, kalau Musa Tuhan. Kitabnya kitab Taurat berisi hukum-hukum Allah, syariat Islam. Kalau ini kitab Injil berisi hakikat, berisi hikmah. Nah, bagaimana biasanya orang, Ustaz, kalau Nabi Isa itu kan bawa kitab Injil, maka yang biasa dikenal di masyarakat kan kalau Injil itu kitabnya berarti agamanya, kaumnya adalah Kristen. Bagaimana itu, Ustaz? Injil yang ada sekarang, ya yang kita kenal dari teman-teman ini, ada yang menyebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Barnabas dan sebagainya. Nama Injil ini berdasarkan nama dari murid Isa. Jadi kalau kita lihat kedudukannya, apa yang ada pada sebutan Injil ini adalah perkataan dan perbuatannya Isa yang dicatat oleh murid-muridnya. Nah, kedudukannya sama dengan perkataan dan perbuatannya Muhammad yang ditulis oleh sahabat. Itu yang disebut dengan hadis. Jadi Injil yang sekarang bukan Injil yang asli. Ini dicari di mana Injil yang asli. Isa itu bersama Injil, Isa itu Injil sendiri. Ketika Isa terangkat, maka Injil itu terangkat juga bersama Isa. Jadi dia akan datang mengajarkan Injil bersama dengan turunnya dia ke dunia. Ya, ini yang belum pernah diketahui bahwa di mana Injil yang asli. Yang diperdebatkan itu adalah Injil yang bermacam-macam tadi, itu sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi, ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ya. Kalau ini ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Barnabas sebagainya, saya kurang tahu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kedudukannya sama dengan hadis Nabi. Nah. Jadi kesimpulannya, Ustaz, pernyataan bahwa semua agama benar itu tidak berdasarkan Al-Quran. Tidak berdasarkan Al-Quran, seharusnya dikembalikan lagi ke Al-Quran, ya. Al-Quran sekarang sudah ada, apalagi yang menyampaikan seperti itu adalah orang-orang yang di tangannya sudah ada Al-Quran, sudah sampai kepadanya Al-Quran, seharusnya kembalikan ke Al-Quran. Bahwa ternyata ajaran para nabi itu adalah satu saja, Islam. Inna dina indallah Islam. Jadi umatnya Ibrahim adalah Islam, umatnya Musa adalah Islam, umatnya Isa adalah Islam. Seluruhnya mereka ini adalah menjadi penolong agar muncul yang Nabi terakhir namanya Muhammad. Nah, itulah yang mengajarkan kesempurnaannya Islam. Jadi tidak ada yang berselisih antara ajaran Muhammad dengan ajarannya para nabi ini. Kalau ada perselisihan, silakan diperiksa. Disitulah nilai kebenarannya. Kapan sesuai dengan Al-Quran? Di sini kan sudah datang Al-Quran kepada Muhammad. Maka itulah yang bisa kita hakimi bahwa itu adalah benar. Bisa dihukum benar kalau dia sesuai dengan Al-Quran. Karena pada saat nabi-nabi ini mengajarkan agama mereka itu berdasarkan dengan Al-Quran yang sebenarnya sudah turun pada para nabi-nabi tersebut. Jadi, Ustaz, bisa disimpulkan, Ustaz, bahwa semua umat Ibrahim, umat Musa, umat Isa itu adalah agamanya satu. Agamanya satu, ya. Jadi semua manusia, saya bahasakan dia, semua manusia agamanya sama. Jadi, hanya karena umat selalu menjadikan agama itu berbeda-beda, ya, menjadikan manusia itu selalu bergolongan-golongan. Kenapa ini? Karena pada diri manusia itu ada agama nenek moyang, melekat padanya agama nenek moyang, menjadikan
manusia itu selalu bergolong-golongan, punya hak keinginan untuk berkelompok-kelompok. Maka terjadilah pengelompokan dalam agama ini. Agama umatnya Ibrahim menyebut agamanya beda. Agamanya Musa menyebut nama agamanya beda. Umatnya Musa ya. Umatnya Isa menyebut nama agamanya beda. Tidak sama dengan umat yang sekarang ini yang dibawa oleh Muhammad. Mari kita lihat. Kita baca di surat 23. Surat 23 ayat 52 sampai 54. Saya baca artinya. Gimana saya? Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ya. Agama adalah satu. Ini adalah bertakwalah kepadaku. Lanjut. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Ya, artinya tadi seluruhnya itu tadi adalah satu ajaran namanya Islam kalau di bahasa Arab kan. Ya. Ternyata pengikut-pengikut ini, ya bukan nabinya, pengikutnya, umatnya, ya, menjadikan agama itu berkelompok-kelompok, terpecah belah menjadi beberapa golongan. Ya. Lanjut. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Ya. Tiap golongan sudah pasti bangga. Umatnya Ibrahim bangga dengan golongannya, umatnya Musa bangga dengan golongannya, umatnya Isa bangga dengan golongannya, umatnya Muhammad bangga dengan golongannya. Ya. Ini Islam ya. Umatnya Muhammad bangga dengan golongannya. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Lanjut. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Pada akhirnya, ketika masing-masing pengikut Nabi ini merasa bangga dengan golongannya, maka Allah menghukum mereka sebagai sesat. Jadi umatnya Ibrahim kalau bangga dengan golongannya, sesat. Umatnya Musa bangga dengan golongannya, sesat. Umatnya Isa bangga dengan golongannya, sesat. Umatnya Muhammad bangga dengan golongannya, sesat juga. Tidak mau terima. Karena apa? Yang membawakan ajaran Islam itu bukan hanya ini. Ya. Ajaran Islam itu seluruhnya. Nah, inilah Islam yang benar. Itulah Islam yang benar. Jadi bukan hanya ini. Ya. Kita baca surat 42 ayat 13. Surah 42 ayat 13. Artinya saya. Firman-Nya ya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Ya, amat berat bagi orang-orang musyrik menjadikan agama Allah itu menyatu. Ya, sangat berat bagi orang-orang musyrik. Agama dari Allah itu satu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah hanya mengajarkan satu macam agama yang dalam bahasa Arab disebut dengan Islam. Intinya adalah keselamatan. Agama dari Allah ini mempersatukan seluruh manusia. Agama dari Allah itu tidak bergolongan-golongan. Ketika manusia diciptakan dalam keadaan berbagai suku bangsa, beraneka ragam kebutuhan, beraneka ragam daya pikir, kemampuan dan sebagainya, itu disatukan oleh agama. Jadi lahirnya agama ke dunia ini menjadikan manusia tadi yang berkelompok-kelompok menjadi
bersatu dalam satu kehidupan. Iya. Dengan segala macam perbedaan yang ada di dalamnya disatukan oleh agama. Iya. Itu yang seharusnya, bukan terjadi golongan-golongan dalam agama. Iya. Sebagaimana disebutkan tadi, ketika bergolongan-golongan pengikut Nabi ini, maka semuanya menjadi sesat. Biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Itu sangat berat diterima oleh orang musyrik. Ya. Surat 30 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang musyrik. Lanjut 32. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, itulah yang terjadi sampai saat ini. Terjadilah pertengkaran, perdebatan di antara masing-masing golongan karena masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Padahal sudah jelas ajaran dari Allah adalah Islam, ajarannya adalah satu untuk mempersatukan seluruh manusia. Surat 6 ayat 153. Surat 6 ayat 153. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jalan yang tidak lurus itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Jalan yang tidak lurus itu memecah belah kamu. Jalan yang tidak lurus itu menjadikan kamu bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, saling berdebat, saling bertengkar, saling berselisih, berkelahi, saling bunuh. Itu jalan yang tidak lurus. Jalan yang lurus itu mempersatukan kamu, mempersatukan seluruh umat manusia di dunia dengan segala macam perbedaan yang ada. Saya pikir cukup. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ini sudah ada. Itulah tadi pembahasan tentang agama, keanekaragaman agama yang ada, atau keanekaragaman agama yang ada, dan sudah dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan agama itu yang berdasarkan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih Ustaz atas penjelasannya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat atau masyarakat yang mendengarkan informasi ini yang berdasarkan Al-Quran dapat menerima atau bisa mengkritisi apakah penjelasan Ustadz itu benar atau salah. Itu silahkan, dan kita serahkan ke masing-masing pribadi dan mengkaji, kalau bisa membuka Al-Quran untuk meneliti kembali apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz, mungkin sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.